Perkenalkan, saya Sinta Kintania Putri dengan NIM 03111049 dari Prodi Akuntansi, berasal dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang atau Setiasa Subang, Jawa Barat. Dalam video ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang Sustainability Report dan audit lingkungan, serta mengambil studi kasus Luper Lapindo di Sidoarjo. Sebagai pembuatan video tugas akhir mata kuliah Corporate Governance dengan dosen pengampu Ibu Sri Mulyati SMSI. Baik, langsung saja kita ke materi. Di era globalisasi dan kompleksitas lingkungan bisnis, perusahaan dihadapkan pada tekanan untuk tidak hanya mencapai keuntungan finansial saja, tetapi juga mempertimbangkan atau memperhatikan dampak sosial dan lingkungan mereka. Kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap isu-isu yang sedang terjadi sekarang ini, baik dalam lingkungan dan sosial, telah meningkat, dan akhirnya mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan lagi prinsip-prinsip keberlanjutan dan strategi bisnis yang akan digunakan oleh mereka. Adopsi standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative atau GRI dan Sustainability Accounting Standard Board atau SASB telah meningkat, menciptakan kerangka kerja yang konsisten untuk laporan keberlanjutan. Organisasi semakin mengenali nilai jangka panjang yang mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan mereka. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dalam masyarakat cenderung akan membangun reputasi yang lebih baik dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan lainnya, seperti konsumen, investor, dan pekerja semakin memilih perusahaan yang akan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keberlanjutan tersebut. Peningkatan regulasi terkait lingkungan dan keberlanjutan di berbagai negara akan mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada kepatuhan dan pelaporan. Peraturan ini juga akan menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengintegrasikan praktik-praktik keberlanjutan dalam operasi bisnis mereka. Audit lingkungan juga memberikan cara untuk menilai sejauh mana perusahaan tersebut mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, serta mengurangi risiko hukum dan denda. Proses audit juga dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Perubahan iklim dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas dan isu-isu lingkungan lainnya menciptakan ketidakpastian dalam operasi bisnis. Audit lingkungan membantu perusahaan mengidentifikasi ketidakpastian tersebut dan mengidentifikasi risiko ini dan merumuskan strategi untuk mengatasinya. Perusahaan yang berfokus pada risiko ini akan merumuskan strategi untuk mengatasi risiko tersebut. Dan perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan seringkali mendapatkan keunggulan bersaing melalui inovasi produk dan proses lainnya. Praktik bisnis yang berkelanjutan dapat mengilhami inovasi baru dan membedakan perusahaan dari pesaingnya. Investasi dalam keberlanjutan dapat meningkatkan daya tarik perusahaan bagi investor untuk mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk mereka mengambil keputusan dalam berinvestasi di perusahaan. Beberapa lembaga keuangan juga mulai memasukkan kriteria ESG dalam penilaian risiko dan peluang investasi mereka. Dengan merinci evolusi, tren, dan manfaat dari Sustainability Report dan audit lingkungan, mereka dapat mengetahui bahwa keberlanjutan tersebut telah menjadi elemen kunci dalam strategi bisnis modern. Sustainability Report
Sustainability reporting adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Sustainability reporting juga dapat didefinisikan sebagai suatu laporan yang bersifat non-finansial, yang dimana dapat dipakai sebagai acuan perusahaan untuk melihat pelaporan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selama ini kita mengenal istilah audit keuangan atau financial audit dan audit sosial atau social audit. Padahal saat ini mulai berkembang audit lingkungan. Saat ini paradigma baru perusahaan yang dianggap tumbuh dan berkelanjutan tidak hanya diukur dari pekerjaan atau tidak diukur dari pencapaian laba saja, namun juga diukur dari kepeduliannya terhadap lingkungan, baik dari komunitas lokal, masyarakat luas, maupun lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan 2013, Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013, tanggal 28 Februari, yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan terhadap menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif mengenai bagaimana suatu kinerja, organisasi, sistem manajemen, dan peralatan yang digunakan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap upaya pengendalian dampak lingkungan, dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas kronologi kasus lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2006 sampai 2019. Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Berantas yang muncul sejak 29 Mei 2006 memorak-porandakan kehidupan tenang ribuan warga sejumlah di Desa Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan yang kian deras menggiring mereka melanjutkan hidup di pengungsian atau menyingkir ke tempat lain. Sebanyak 20 orang dilaporkan meninggal akibat musibah yang dipicu oleh kegiatan pengeboran PT Lapindo Berantas tersebut. Sementara kerugian material ditaksir mencapai 45 triliun lebih. Tak kurang dari 10.426 unit rumah dan 77 unit ibadah terendam lumpur. Ratusan hektar lahan pertanian milik warga lenyap dalam sekejap, termasuk juga ribuan ekor hewan ternak. Puluhan pabrik berhenti beroperasi dan membuat ribuan warga kehilangan pekerjaan mereka. Lumpur ini juga menggelamkan kantor-kantor pemerintahan, sekolah-sekolah, dan fasilitas publik lainnya, serta memutus jalan raya, tol, jalur kereta, jaringan listrik, telepon, dan air bersih. Area seluas 15 desa di Kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon Sidoarjo lumpuh total, tidak ada aktivitas apapun karena lumpur tersebut. Dampak kerugian yang begitu besar lantaran semburan lumpur panas berpusat di Kecamatan Porong, yang merupakan pemukiman padat penduduk serta salah satu kawasan industri utama Jawa Timur. Penyebab semburan pun masih menjadi perdebatan. Pihak Lapindo mengemukakan dua teori, yakni pertama, semburan terjadi akibat kesalahan prosedur saat pengeboran. Kedua, lumpur panas menyembur secara kebetulan saat pengeboran, tapi penyebab lainnya belum diketahui. Selain dua teori tersebut, terdapat teori penyebab semburan lumpur panas adalah akibat proses panas bumi atau dipicu oleh gempa berkekuatan 9,5,9 skala Richter di kawasan Yogyakarta.
Lapindo akhirnya sepakat membayar ganti rugi sebesar 3,8 triliun. Hingga kini perusahaan milik Bakri Group itu dilaporkan telah mengeluarkan dana sebanyak 3,3 triliun. Sisanya kemudian ditalangi oleh pemerintah dengan besaran dana sebesar 827 miliar. Namun faktanya urusan ganti tak kunjung tuntas sepenuhnya. Nasib sejumlah korban lumpur panas Lapindo tersebut masih terkatung-katung atau tidak jelas. Selama 13 tahun ke belakang, telah berkali-kali mengadu dan menuntut pemerintah memberikan talangan pembayaran ganti rugi melalui APBN. Di lain sisi, PT Minarak Lapindo Jaya dan Lapindo Berantas justru tengah tersengal-sengal karena ditagih hutang oleh pemerintah. Pembayaran hutang, bunga, dan denda talangan senilai 1,763 triliun. Namun baru dibayar sebesar 5 miliar. Meski telah melewati tanggal jatuh tempo pada 10 Juli 2019 tahun lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriawati mengatakan pihaknya bakal terus melakukan penagihan kepada perusahaan yang memiliki kaitan dengan Bakri Group itu mengenai kewajibannya. Dia juga mengaku pihaknya telah menerima surat dari pihak Lapindo yang menyatakan komitmen untuk melunasinya. Baik, sekian pembahasan tugas akhir corporate governance saya mengenai sustainability report dan audit lingkungan serta studi kasusnya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata dan lainnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.